Engkaulah satu-satunya yang bisa membuat jiwaku yang pernah mati menjadi berarti. Namun kini kau menghilang bagaikan ditelan bumi. Tak pernahkah kau sadari arti cintaku untukmu? Entah di mana dirimu berada, hampa terasa hidupku tanpa dirimu. Apakah di sana kau rindukan aku seperti diriku yang selalu merindukanmu, selalu merindukanmu. Saat hatimu terluka, akulah yang menemanimu, membasuh air matamu. Mengapa ketika hatimu telah tersenyum lagi, aku yang kau lupa? Tak sadarkah selama ini juga selalu menginginkanmu? Mengapa sulit untukku bisa miliki hatimu? Bahkan selama ini hadirku tak berharga untukmu. Yang terjadi kini, ku hanya rumah persinggahanmu di saat kau terluka dan
Jika memang ini tak ada harapan, mengapa aku yang harus jadi tujuan? Saat hatimu terluka, aku yang jadi obatnya. Tanpa pernah kau hargai cinta dan kasih yang setulus ini. Mengapa sulit? Mengapa sulit untukku bisa miliki hatimu? Bahkan selama ini hadirku tak berharga untukmu. Yang terjadi kini, ku hanya rumah persinggahanmu di saat kau terluka, dan di saat semuanya reda, kau menghilang begitu saja. Dan di saat semuanya reda, kau... Selamat sore ya, pendengar pencinta Radio Suara Sika FM di mana saja Anda berada. Kembali di sore hari ini, di Jumat 24 Maret 2023. Kami temani Anda di talk show sore hari ini bertemakan kaum disabilitas dan pemenuhan haknya oleh negara. Dan untuk sore hari ini kita akan didatangi oleh 4 orang narasumber. Narasumber pertama, Kikin Tarigan sebagai Ketua Komisioner Disabilitas Indonesia yang posisinya saat ini berada di ujung telepon kita di Jakarta. Sementara ada 3 narasumber lainnya, Bapak Rudolfus Ali, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sika. Selanjutnya Bapak Ambrosius Dan, Dr. Andes. Selamat sore semuanya, khusus para penyandang disabilitas dan orang-orang normal yang juga pada suatu saat menjadi penyandang disabilitas. Dan juga ada Bapak Yosep Loku. Selamat sore kepada teman-teman disabilitas Nian Sika yang tergabung dalam kelompok organisasi Forsadika. Oke, kita mencoba menghubungi Pak Kikin. Selamat sore Pak Kikin. Selamat sore Bapak. Apa kabar di sore hari ini? Kita sudah sedang menyelenggarakan talk show yang berkaitan dengan kaum disabilitas. Pak Kikin, boleh memperkenalkan dirinya dulu? Halo, selamat sore Pak Kikin. Terdengar bagus. Oke, Pak Kikin. Ya. Apa kabar di sore hari ini Pak Kikin? Kabar baik sekali, cukup cerah di Jakarta. Oke, kita
sore hari ini kita menyelenggarakan talk show dengan tema pemenuhan hak kaum disabilitas di Kabupaten Sika. Pak Kikin, bagaimana untuk saat ini pemenuhan kaum disabilitas oleh negara? Ya. Baik, terima kasih. Ini sudah on air ya? Sudah on air. Oke. Baik, pendengar sekalian dan Bapak Ibu yang di studio, perkenalkan saya Kikin Tarigan, Komisioner Komnas Disabilitas. Yang pertama ingin saya sampaikan bahwa negara Indonesia sudah membentuk Komisi Nasional Disabilitas. Ada 7 orang komisioner dan saya adalah salah satu di antaranya. Kemudian yang kedua, Indonesia membentuk Komisi Nasional Disabilitas sebagai mandat dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, sekaligus juga amanat akibat telah ditandatanganinya atau Indonesia telah meratifikasi Konvensi Internasional tentang Penyandang Disabilitas. Nah, akibat dari ini adalah bahwa isu disabilitas tidak lagi menjadi isu lokal semata-mata, tapi menjadi isu global dimanapun berada. Dan artinya apa? Artinya setiap daerah bahkan diamati secara global, termasuk Kabupaten Sika tentunya, seperti itu. Nah, bagaimana pemenuhannya? Ada 22 hak penyandang disabilitas, ditambah dengan 4 hak perempuan dengan disabilitas, dan 7 hak anak dengan disabilitas, di mana negara dan para pihak itu mempunyai kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak penyandang disabilitas. Komisi Nasional Disabilitas sendiri mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan advokasi pemenuhan hak penyandang disabilitas tadi. Sementara itu yang menjadi concern kami, dan dari seluruh kabupaten kota yang ada, peraturan daerah terkait penyandang disabilitas itu baru berkisar 100 kabupaten kota. Tentu saja dalam konteks ini kita mengharapkan Kabupaten Sika bisa segera mengetuk palu tentang pengesahan peraturan daerah tentang penyandang disabilitas agar menjadi pegangan kita dalam memenuhi hak teman-teman penyandang disabilitas. Sementara itu dulu Pak, sebagai pendahuluan. Oke, demikian ya pendengar dari Pak Kikin Tarigan, Komisioner Disabilitas Indonesia. Untuk Kepala Pak Rudolf Ali. Nah, ini bagaimana kegiatan apa aja yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Sika terkait pemenuhan terhadap hak kaum disabilitas ini? Baik, terima kasih. Selamat sore untuk kita semua. Selamat sore. Pak Kikin Tarigan, Komisioner Disabilitas Kabupaten Sika, teman-teman para narasumber, seluruh warga Niantana, pencinta radio Suara Sika yang kami hormati. Terkait dengan penanganan stabilitas Kabupaten Sika, sebagai pemerintah, acuannya adalah kita mengacu pada Peraturan Bupati Sika nomor 33 tentang Peraturan Bupati Sika nomor 33 tahun 2016 tentang Dinas Sosial sebagai salah satu perangkat daerah di Kabupaten Sika, di mana berdasarkan Perbup nomor 33 itu Dinas Sosial mempunyai tugas adalah membantu Bupati Sika dalam kaitan penanganan masalah-masalah sosial di Kabupaten Sika. Berbicara masalah-masalah sosial di Kabupaten Sika ada selain disabilitas yang menjadi bagian masalah sosial di Kabupaten Sika,
juga ada masalah kemiskinan, masalah disabilitas, masalah orang dengan gangguan jiwa, masalah orang terlantar, dan masalah kemiskinan di Kabupaten Sika. Terkait dengan penanganan masalah disabilitas, Dinas Sosial untuk selama ini kita bekerja sama dengan beberapa instrumen pemerintah, baik selain pemerintah juga adalah sektor swasta, untuk sama-sama kita bekerja dalam kaitan dengan pemberdayaan, bantuan alat-alat pemakai untuk para disabilitas. Saya ambil contoh misalnya Dinas Sosial dalam kaitan dengan pemberdayaan para disabilitas di Kabupaten Sika, yang menurut data terakhir yang masuk pada bulan Januari 2023 sebanyak kurang lebih 3.027 jiwa. Itu posisi Januari 2023 yang sebagian desa kelurahan belum masuk. Dari 3.027 ini seperti apa mereka berada, ada 5 kategori disabilitas di Kabupaten Sika ini. Di 3.072 itu terdiri dari disabilitas fisik sebanyak 1.077 jiwa, kemudian disabilitas sensorik sebanyak 641, disabilitas mental ada 723 jiwa, disabilitas intelektual ada 222, dan disabilitas ganda 409, sehingga total secara keseluruhan ada 3.070 jiwa. Kepada mereka ini tentu kita dengan kondisi keuangan daerah yang sangat terbatas, kita tentu tidak bisa menyentuh secara keseluruhan, tetapi melalui kerjasama kita dengan berbagai sektor yang adalah juga pemerhati masalah disabilitas, seperti Sentra Evata Kupang yang adalah UPT Kementerian Sosial RI yang ada di Kupang, dan itu berkedudukan di provinsi. Kemudian dengan PT Pelindo 3 Maumere juga kita bekerja sama untuk dana khusus untuk kursi roda, dan masih ada beberapa yang lain yang kita bekerja sama. PT PLN Persero Indonesia Timur yang berpusat di Maumere, mereka kita ajak bekerja sama untuk peningkatan kapasitas para kaum disabilitas ini. Tujuannya adalah agar mereka bisa mandiri. Sekali lagi tujuannya mereka agar bisa mandiri dengan pelatihan keterampilan. Tahun 2021 itu ada 32 orang yang kita latih berbagai keterampilan seperti pembuatan kue, tukang kayu, montir mobil, tukang servis motor, menjahit, tata rias rambut. Itu kita bekerja sama dengan Sentra Evata Kupang, yang hari ini mereka sebagian besar sudah bisa bekerja menghasilkan uang melalui kegiatan pelatihan tersebut. Tahun 2022 juga kita bekerja sama dengan ada satu pemerhati juga masalah disabilitas dari Kupang, bekerja sama dengan PLN Persero Indonesia Flores bagian timur yang berpusat di Maumere. Kita melakukan pelatihan juga yang sama, yang mempunyai tujuan yang sama, yaitu adalah peningkatan kapasitas para disabilitas untuk kemudian mereka bisa mandiri. Dan hasil monitoring kami, ada 1-2 yang belum bisa bekerja karena mereka terbatas masalah modal, tetapi juga sebagian besar sudah bisa ada pendapatan keluarga lewat keterampilan yang mereka miliki. Sedangkan untuk dinas sendiri, untuk karena kondisi keuangan daerah kita yang masih terbatas, kita baru sebatas mendata
kemudian dari data yang ada kemudian kita bisa manfaatkan dalam kaitan dengan bagaimana kita bekerja sama dengan berbagai sektor tadi, berbagai pihak tadi, untuk kemudian kita bekerja sama untuk kemudian orientasi kita yang paling menonjol adalah kita melakukan kegiatan pemberdayaan sosial, dan itu sudah dirasakan oleh para disabilitas. Kita berharap ke depan data yang ada kita menjadi bagian dari perencanaan untuk pemerintah daerah Kabupaten Sika dapat menganggarkan untuk kegiatan pemberdayaan para disabilitas kita yang angka di posisi Januari 2023 tadi kurang lebih 3072 jiwa. Demikian untuk sementara waktu, saya kembalikan. Oke, saya kembali ke Pak Kikin ya. Pak Kikin, apa tugas utama dari Komisi Disabilitas Nasional ini? Ya, terima kasih Pak Niki. Sesuai dengan Undang-Undang 8 2016 dan juga Perpres 68, bahwa tugas dan fungsi Komisi Nasional Disabilitas adalah melakukan monitoring, evaluasi, dan juga advokasi terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas. Itu adalah tugas utamanya. Selain juga kita melakukan pekerjaan-pekerjaan terkait dengan program-program pemberdayaan, pengembangan keorganisasian komisi itu sendiri. Nah, dalam konteks itu kita bermitra dengan seluruh pihak, dengan para pihak termasuk dengan daerah, provinsi, dan juga pemerintah pusat. Dan tentu saja kaitannya tidak hanya terkait dengan sosial, tapi seluruh aspek kehidupan yang mengenai atau mempengaruhi teman-teman penyandang disabilitas itu sendiri, termasuk pekerjaannya, termasuk juga masalah pendidikannya, termasuk juga masalah keolahragaan, seni, masalah aksesibilitas jalan, dan seterusnya. Demikian Pak mengenai tugas dan fungsi Komisi Nasional Disabilitas. Oke, saya ke Pak Ambros Dan. Bapak Ambros ini sebagai seorang yang pernah berkecimpung ya dalam dunia politik, pernah menjadi anggota DPRD Sika, dan sekarang masuk dalam kelompok kaum disabilitas. Dua dunia yang berbeda. Ini bagaimana Bapak melihat perjuangan para legislator kita terkait keberpihakan terhadap kaum disabilitas ini? Sebelumnya selamat sore para pemirsa, para pendengar Radio Suara Sika di mana saja berada, khususnya para penyandang disabilitas. Memang kalau bicara tentang dulu dan sekarang, itu ada beda luar biasa. Ketika isu tentang disabilitas dulu itu tidak terlalu seksi. Oleh karena itu, ketika perjuangan sampai dengan memunculkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 tentang ratifikasi terhadap UNCRPD atau ratifikasi terhadap Konvensi HAM tentang penyandang disabilitas, lalu di situ komitmen Indonesia untuk memperhatikan secara khusus sesuai kesepakatan bersama PBB bahwa 2040 Indonesia harus inklusi. Maka muncullah Undang-Undang Nomor 8 2016 tentang penyandang disabilitas dan diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan monitoring melibatkan penyandang disabilitas. Jadi ketika awal saya masih menjadi anggota DPR, saya belum mengalami kedisabilitasan, saya tidak tunanetra.
Tetapi setelah saya mengalami tunanetra, saya merasakan bahwa betapa dulu kita omong tentang hak kaum lemah, miskin, tertindas, dan difabel, kita hanya omong perspektif bantuan. Padahal yang dibutuhkan saat ini adalah hak. Ada 22 hak yang harus dipenuhi oleh pemerintah untuk para penyandang disabilitas ini. Terutama sekali pendataan. Ketika pendataan tidak dilakukan, bagaimana kita melakukan perencanaan? Bagaimana kita melakukan pelaksanaan? Perencanaan tidak ada, mau pelaksanaan bagaimana? Nah, ketika saya mengalami kedisabilitasan, baru saya merasakan betapa orang yang omong yang tidak mengalami disabilitas pasti tidak akan pernah bisa omong tentang kepentingan dan hak-hak kami. Nah, oleh karena itu, tadi sudah digambarkan oleh Bapak Rudolf Ali dari Dinas Sosial Kabupaten Sika. Selama ini orang selalu berpikir bahwa penyandang disabilitas itu hubungannya hanya dengan dinas sosial. Padahal pekerjaan untuk pemenuhan hak ini holistik, keseluruhan, mulai dari gedung, kantor, kesehatan, pendidikan, perlindungan, kemudian pemberdayaan ekonomi, hak politik. Hak politik itu bukan hanya memilih saja, termasuk dipilih. Nah, oleh karena itu, kita harus menyadari betul bahwa ketika kita berbicara tentang penyandang disabilitas, kita tidak bicara tentang bantuan, tapi kita bicara tentang hak. Dan itu yang selama ini baik oleh kalangan pengambil kebijakan, mereka belum punya pikiran sejauh itu. Kita sudah banyak kali melakukan advokasi, kita sudah banyak kali mendorong, bahkan menyerahkan rancangan peraturan daerah. Tunggu katanya, dana tidak ada. Kita bukan soal dana, soal hati. Tapi kalau orang yang belum merasakan kedisabilitasan, pasti dia tidak akan berpikiran sejauh itu. Demikian. Oke, terima kasih ya Bapak Ambros Dan. Kami juga membuka ruang untuk publik yang ingin berpartisipasi di line telepon kita di 081287836268. Sementara untuk Pak Yosloku sebagai Ketua Forsadika ya di sore hari ini masih melihat atau merasakan sekarang ini adanya adanya pandangan, apakah sampai saat ini masih ada pandangan berbeda, pandangan yang sama dari masyarakat terhadap semua teman-teman difabel ini? Baik, terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman Muslim, terkhusus sahabat disabilitas yang menjalankannya, dan untuk umat Katolik yang sementara menjalankan masa prapaskah. Selamat sore Abang Kikin yang begitu peduli terhadap orang-orang disabilitas sehingga rela waktu untuk hadir di Maumere. Selamat sore sahabat disabilitas Nian Sika yang tergabung dalam organisasi Forsadika. Selamat sore Pak Kadis, Bapak Ambros, Pak Nong Niko de Gomez, Pak Ferry Awales, dan Pak Selsi yang aktif menemani kami di saat sore hari ini. Baik, saya ingin menjelaskan bahwa stigma itu sampai hari ini tetap masih ada. Sekalipun dia berkurang, tetapi
gestur tubuh yang ditunjukkan oleh orang-orang atau masyarakat layak itu masih ada. Secara ucapan, kata-kata ya berkurang, tetapi gesturnya itu masih tetap ada. Ini yang kita rasakan. Tetapi bahwa ini bukan hal yang terpenting yang kita harus pikirkan. Tetapi bagaimana kita sebagai orang-orang disabilitas menunjukkan jati diri bahwa kepercayaan diri yang dimiliki oleh orang-orang disabilitas itu adalah hal-hal yang positif yang harus perlu ditampilkan. Terlepas dari bahwa pandangan masyarakat, ya kita harus akui. Dan kita juga tidak bisa menyalahkan mereka harus berubah total untuk menerima kita seperti ini, tidak. Tetapi tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ambrus bahwa di saat ini kan mungkin mereka belum menjadi seorang disabilitas. Begitu mereka jadi disabilitas dulu baru mereka sadar, oh inilah keadaan. Sehingga bagi saya stigma itu adalah hal-hal biasa, sekalipun orang-orang disabilitas berjuang untuk menerobos jarum stigma itu supaya bisa terbongkar. Itu yang saya merasakan selama ini. Selama ini juga kita bisa merasakan bahwa yang kita hadir dan kita mau menunjukkan kepada masyarakat umum, terutama di masyarakat Kabupaten Sika, itu bagaimana kita menunjukkan kepercayaan diri dengan mengelola sesuatu yang ada yang kita miliki atau memanfaatkan talenta yang ada di dalam pribadi disabilitas itu sendiri. Itu perlahan-lahan kedepannya saya yakin pasti akan berubah. Mungkin itu untuk sementara, Pak Niko. Oke, saya ke Pak Kepala Dinas Sosial, Pak Rudolf Ali. Apa kaum disabilitas harus masuk DTKS ya untuk mengakses bantuan mungkin? Terkait dengan data terpadu kesejahteraan sosial, dengan kondisi yang terbatas itu, sebagian besar dapat dipastikan bahwa mereka berada dalam data DTKS. Artinya apa? Dengan hak-hak mereka sebanyak 22 tadi, kita mengacu pada pasal 34 UUD 45, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Kapasitas mereka yang kondisinya sangat terbatas, tentu mengapa kemarin kita bekerja sama dengan berbagai pihak itu dalam kaitan pemberdayaan, karena mereka dalam kondisi ekonomi keluarga juga terbatas. Nah ini kan pemerintah perlu mengintervensi mereka, karena juga mereka punya hak untuk hidup layak. Nah memang daerah selama ini memiliki anggaran yang terbatas. Di setiap kesempatan kami berdiskusi, bertemu pada saat pelatihan, ada usul saran dari mereka untuk kemudian bagaimana juga daerah ini hadir untuk mereka. Artinya apa? Memang mau katakan bahwa tidak perlu ada bantuan, tapi faktanya memang harus kita ke sana supaya mereka bisa berdaya, mereka bisa mandiri. Dan ini adalah buah atensi khusus sesungguhnya. Saya bilang tadi, mengurus masalah sosial di kabupaten ini satu bagian itu adalah masalah disabilitas. Masih ada orang masalah kemiskinan, masih ada masalah orang dengan gangguan jiwa yang terlantar. Yang kemarin sempat 2 fraksi DPR mengangkat masalah ini terkait dengan OGDJ yang berkeliaran selama ini. Nah, masalah-masalah itu kemudian menjadi perhatian pemerintah. Dan masalah OGDJ, masalah orang terlantar. Di banyak tempat ketika kita turun pendataan, ada orang tua tinggal sendiri, kapasitas sendiri, anak berkeluarga dan mereka anak juga kurang perhatian terhadap orang tua. Ini perlu disentuh, perlu mereka ini diperhatikan seperti tadi, agar mereka juga layak memperoleh kehidupan yang pantas dan wajar sebagai anak bangsa yang mempunyai hak untuk juga menikmati kesejahteraan. Kesejahteraan itu kan yang berkeadilan sosial, artinya semua orang punya hak juga untuk memperoleh kesejahteraan. Nah ini tentu adalah menjadi bagian tanggung jawab pemerintah. Kita berharap ke depan ada perbaikan, APBN kita membaik, APBD kita membaik. Data yang ada menjadi bagian seperti Pak Dan tadi sampaikan, adalah bagian dari perencanaan sampai dan pelaksanaan. Kita di pasca kondisi COVID-19 memang kita tidak bisa berbuat apa-apa. Seluruh anggaran di tahun COVID itu kita konsentrasi ke COVID, semua refocusing untuk penanganan masalah COVID. Sehingga dengan kondisi kita yang sangat terbatas ini, tetapi tidak berarti pemerintah lepas tangan.
Dinas sosial punya kapasitas urusan masalah sosial, termasuk satu urusan adalah masalah disabilitas. Kami mencari berbagai cara. Bahkan di 2022 itu kita coba cari jalan, khususnya penyandang yang butuh kursi. Itu kita bekerja sama dengan ada satu perusahaan di Bali yang adalah manajernya orang orang Selandia Baru. Mereka kemudian setelah kita mengadakan komunikasi, kami ke cabangnya itu ada di Labuan Bajo dan kita mendapatkan kursi roda kurang lebih 40. Semua itu kita arahkan, tetapi itu hanya untuk disabilitas anak-anak yang butuh kursi. Kita adakan pelatihan, panggil orang tuanya, kemudian kita kita pasang, itu sesuai dengan kondisi fisik. Menurut informasi bahwa kursi itu bisa merubah tubuh, bisa jadi baik. Itu alatnya sangat bagus. Itu satu kursi harganya sekitar 20 juta. Wow. Ya. Nah, ini kerja-kerja pemerintah tentu melalui dinas sosial. Untuk kemudian bagaimana supaya mereka juga bisa menikmati hidup yang wajar. Nah, terhadap teman-teman disabilitas yang jumlahnya sekian banyak tadi, tentu sekali saya katakan, dan kondisi keuangan daerah yang sangat terbatas, ya tentu kita tidak bisa mengakomodir secara keseluruhan. Tetapi pelan tapi pasti buat mereka yang sudah dapat pelatihan, kita sebetulnya kalau ada keuangan daerah mampu, kita support dana untuk kemudian mereka bisa bekerja sesuai dengan keterampilan yang mereka diberi pelatihan pada saat pelatihan. Sehingga dengan demikian mereka juga, saya simpati dan mereka punya semboyan bahwa kami ada, kita setara. Jadi keberadaan mereka juga setara dengan kita yang lain. Itu maksud sederhana sekali, dan itu sangat-sangat bagus bahwa setara dalam pemenuhan hak. Bagaimana mereka juga bisa punya kontribusi untuk membangun bangsa ini. Mereka bukan dengan keterbatasan fisik, tidak berarti mereka kemudian jadi penada, tetapi mereka juga tangguh untuk kemudian menjadi bagian dari anak bangsa, untuk bersama-sama membangun bangsa, membangun negeri, membangun Yansika ini, untuk kemudian tujuan daerah, tujuan negara bangsa juga bisa bisa tercapai, juga irisan atau bagian dari mereka yang adalah juga disabilitas ini. Pak Niki, kira-kira demikian. Oke. Saya ke Pak Yos. Pak Yos, ini apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Rudolf Ali tadi, apa benar-benar sudah dirasakan bahwa negara ada untuk teman-teman disabilitas ini? Kalau bilang negara ada, ya pasti negara ada, hadir. Sekalipun dalam jumlah yang sedikit, ya itu kita harus akui. Beberapa hari yang lalu saya sempat baca satu tulisan. Itu tulisan inspirasi bagi saya, bahwa mengapa Anda selalu memikirkan soal hidup ini? Kenapa hidup ini tidak bisa dijalankan? Dan itu menjadi inspirasi bagi saya, kenapa saya harus pikirkan masalah orang lain peduli saya atau tidak. Tetapi bagaimana saya hadir untuk menunjukkan bahwa orang lain, saya itu memberi orang lain menyadari bahwa dalam keterbatasan tidak menjadi hambatan untuk orang bekerja atau berpikiran maju untuk bangkit berdiri. Sehingga kalau negara hadir seperti Pak Niki sampaikan, ya negara pasti hadir, itu jelas. Cuman secara utuh dan secara lengkap negara belum sampai ke arah situ. Karena apa? Dari ratusan juta manusia di Indonesia dan di Kabupaten Sika, dengan ragam gaya, ragam karakter, termasuk juga di dalam disabilitas itu ragam disabilitasnya, itu saya yakin ya butuh waktu untuk itu. Itu saya yakin pasti itu. Mungkin sementara demikian. Kira-kira ada harapan untuk kedepannya? Harapan pasti ada. Itu jelas pasti harapan ada. Harapannya bahwa semoga kolaborasi antara organisasi disabilitas dengan pemerintah atau dengan mitra-mitra yang ada di dalam Kabupaten Sika ini, mari kita sama-sama untuk meningkatkan rasa percaya diri orang-orang disabilitas. Karena apa? Saya melihat atau saya merasakan itu bahwa orang itu dihargakan andai kata orang itu berdaya juga untuk orang lain. Kalau dia tidak berdaya untuk orang lain, stigma pasti akan dibangun lagi di situ. Itu saya yakin jelas.
Saya ambil contoh Pak Niki. Pak Niki kan tahu saya sejak dari tahun 2000-an kita bersama di pasar. Bagaimana orang melihat kehadiran orang-orang itu kok tidak percaya. Tetapi kita harus membangkitkan rasa percaya diri kita untuk orang lain. Nah, itu yang kita harus mau sampaikan. Mungkin satu hal lagi yang saya juga tadi sempat mendapat input dari Pak Kadis bahwa soal data. Sejak kunjungan Ibu Mensos di Maumere dan saya berdiskusi langsung dengan beliau menantang data untuk saya, bagaimana saya harus menyiapkan data itu, dan saya cross check dengan dinas sosial. Data ini menurut saya bahwa data lama. Itu saya harus akui dan jujur. Data lama yang tidak semuanya tercover. Belum tercover semuanya. Artinya begini, kemarin dengan sudah ada pemekaran atau dengan ada penambahan dari desa, kurang lebih sekarang sekitar 194 desa yang ada di Kabupaten Sika, itu berarti ada perubahan data. Artinya begini, data yang ada di Dinsos yang kemarin yang saya cross check 3.000-an lebih itu 3072 ya, tadi. itu kita tidak tahu. Mungkin sudah meninggal, mungkin sudah pindah, atau mungkin juga sudah tidak ini lagi. Artian bahwa mungkin dia sudah jadi non disabilitas. Mungkin kita harus ini. Sehingga saya punya analisa begini Pak Niki. Dari 194 desa yang ada, desa kelurahan yang ada di Kabupaten Sika ini, kita hanya ambil per desa itu 25 saja, 25 orang saja. Tidak sebanyak-banyak. Itu kalau kita hitung-hitung itu kurang lebih sekitar 5.000-an di atasan itu. Itu 5.000-an di atas. Di dalam organisasi disabilitas yang sementara kami mendata itu, kita memilah setiap ragam disabilitasnya itu kita pilih. Sesudah itu nanti ke depan kita akan pilih lagi anak disabilitas itu ada data tersendiri. Anak orang yang umurnya dari 18 sampai dengan 35 tahun itu punya data sendiri. Dan dari 35 tahun sampai dengan 50 punya data sendiri. Nanti dari 50 tahun sampai dari 35 sampai dengan 59 tahun punya data sendiri. Dari 59 atau 60 ke atas itu punya data sendiri, sehingga tercover per umur. Nanti juga kita akan pilih lagi teman-teman disabilitas yang sudah punya usaha atau yang sudah pernah mengikuti pendidikan keterampilan. Kita akan pilih lagi itu supaya begitu kita berkoordinasi dengan Dinsos atau dengan OPD yang lain, kita sudah punya ini yang belum ini, sehingga program pemberdayaan mungkin jalan di sini. Yang selama ini saya alami adalah tumpang tindih itu ada, terus ada juga dia sudah ikut pelatihan ini, ikut lagi dobel lagi, akhirnya tertumpuklah di situ. Sehingga fokusnya dia kurang. Ini juga menjadi mungkin ke depan Pak Kadis, mungkin ke depan kita duduk bersama untuk bagaimana supaya yang ini kita harus pilih-pilih, jangan semua-muanya dia. Terus kita harus lihat juga umur-umuran orang. Dari 18 sampai dengan 35 tahun usia produktif masih itu, ya kita berdayakan di begini. Waktu sosialisasi saya sempat sampaikan begini Pak Kadis. Kalau di desa ada orang disabilitas, ada kelompok disabilitas, pemberdayaannya gampang loh. Pertama kita identifikasi dulu data disabilitasnya berapa, sumber daya manusianya di situ. Sesudah itu kita identifikasi SDA-nya di situ apa, ya kan? Baru diberi masukan ke desa. Kepala desa memverifikasi. Oh ini data orang disabilitas yang ini dia cocoknya di mana, ini cocoknya di mana, sehingga betul-betul mengena. Jangan dia hanya tidur saja, atau jangan minta maaf, jangan dia hanya seperti Bapak Amros kok ikut pelatihan sulam, ya kan? Jadi setiap orang ragam disabilitas itu punya kelebihannya masing-masing. Mungkin saya di kursi di mebel bambunya tidak bisa karena fisik. Saya di ini. Mungkin Bapak Amros di
macam Bapak Amros tidak bisa di menjahit, mungkin dia cocok di olah vokal atau seni musik. Ini harus diidentifikasi. Selama ini kan tidak seperti itu. Pokoknya datang masuk begini. Terus yang lagi satu, kami juga harus sadar bahwa ini karena begini, karena Pak Kadis dekat dengan saya, ya sudah, saya saja Pak Kadis begini. Atau lebih dekat dengan itu sudah. Akhirnya semua tercover. Itu yang saya alami selama ini. Sehingga mungkin mengenanya program pemberdayaan itu kita identifikasi ada dulu, baru kita usulkan melalui itu. Tetapi datanya harus ada, karena seperti Ibu Mensa sampaikan, semua bicara itu harus data. Kalau tanpa data kita tidak bisa buat apa-apa. Itu saja Pak. Oke, Pak Kikin, ini Pak Kikin udah dengar semua nih talk show di malam hari ini. Udah malam di sini Pak Kikin. Oh ya. Jadi bisa kita minta closing statementnya karena waktu ya. Mohon maaf. Ya. Ya, pertama saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Maumere, karena belum 1 minggu saya meninggalkan Maumere, ini sudah terlihat tanda-tanda keseriusan. Ya, Pak Kadis, salam ke Pak Bupati dan rekan lainnya. Makasih. Teman-teman, ya, teman-teman dari organisasi penyandang disabilitas, mari kita bersama-sama duduk, membicarakan dan menemukan masalah bersama. Pertemuan adalah cara kita untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada, ya. Tentu saja tahap awal kita mengharapkan adanya suatu keberpihakan lewat kebijakan. Lantas berikutnya tentu kebijakan itu harus tertuang dalam sebuah rumusan anggaran yang berpihak kepada penyandang disabilitas, dan kemudian itu terwujud dalam implementasinya. Dan terakhir tentu saja sejauh mana kebijakan, anggaran, dan implementasinya itu memenuhi kebutuhan hak penyandang disabilitas. Ujungnya adalah bagaimana pemenuhan itu terjadi. Nah, saya kira sekali lagi ini adalah awal yang baik, dan harapannya kepada teman-teman media bisa mencari tema-tema menarik lagi. Banyak kawan-kawan komisioner di Jakarta juga akan membantu memberikan perspektif. Dan saya tahu juga di SIKA banyak aktivis-aktivis penyandang disabilitas yang bisa kita ajak berbicara bersama. Saya kira dengan berbicara bersama kita akan menemukan solusi-solusi terbaik untuk SIKA. Tidak hanya untuk teman-teman disabilitas, tapi untuk seluruh masyarakat SIKA. Saya kira demikian closing statement dari saya, Pak Niki. Oke, terima kasih Pak Kikin. Langsung kami tinggalkan aja Pak Kikin ya. Dan saya kembali ke Pak Kadis, mungkin ada closing statement. Baik, terima kasih Pak Niki. Untuk perencanaan dalam kaitan dengan pemenuhan hak-hak disabilitas di Kabupaten Sika, Dinas Sosial tidak bisa berdiri sendiri. Walaupun kenyataan selama ini saudara-saudara saya itu lebih banyak ke Dinas Sosial ketimbang ke perangkat daerah lain. Maka ini kami pikirkan bersama untuk kemudian dilakukan secara komprehensif seluruh dinas badan terkait yang ada kaitannya dengan masalah sosial untuk secara bersama-sama, dan leading sektornya ada di Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Daerah, untuk kita mencari satu model yang tepat pada kesempatan yang akan datang. Memang untuk RPJMD ini sudah mau selesai, kurang lebih tinggal lagi 5 bulan. Kita berharap nanti ke depan untuk RPJMD tahap berikutnya kita akan konsen dengan teman-teman disabilitas yang menjadi bagian masalah sosial di Kabupaten Sika ini untuk kita menjadi role model yang terbaik. Bagaimana pembangunan penanganan masalah-masalah disabilitas ini untuk dilaksanakan secara komprehensif dengan semua perangkat daerah yang terkait dengan penanganan masalah sosial, sehingga mereka bisa mendapatkan hak-hak yang namanya hak-hak yang 22 tadi. Dan saya berpikir kalau itu sudah terpenuhi, maka benar apa yang mereka punya moto bahwa kami ada, kita setara,
fungsi-fungsi mereka juga untuk bagian dari anak bangsa untuk turut secara bersama-sama membangun bangsa ini. Terima kasih Pak Niki, saya kembalikan. Saya ke Pak Ambrus. Patut kita ingat bahwa Undang-Undang Dasar 45 di pembukaan tuh di alinea keempat, negara wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mencapai kesejahteraan sosial. Ada satu yang saya tidak sebut. Itu artinya apa? Bukan hanya orang yang selama ini dibilang normal, lalu kami yang difabel ini dianggap manusia kelas 2. Tidak, kita semua sama. Oleh karena itu jangan bebankan pada dinas sosial. Semua sektor harus terlibat. Itu saya tadi katakan bahwa itu holistik. Harus terlibat semua. Pendidikan. Kami butuh pendidikan supaya kami tidak disembunyikan di sekolah. Kami butuh hak politik supaya kami juga bisa menyuarakan apa keinginan kami. Jangan orang omong sembarang lalu tiba-tiba bilang itu haknya penyandang disabilitas. Padahal kami tidak butuh yang itu. Kemudian di bidang kesehatan, kami butuh habilitasi dan kami butuh rehabilitasi. Dan banyak lagi yang lain, ada 22 hak tadi. Nah, oleh karena itu bagi teman-teman penyandang disabilitas, saya meminta supaya keluarlah dari kepompong, supaya terbang menjadi kupu-kupu yang indah. Dan bagi yang merasa diri normal, ingat baik-baik, setiap orang berpeluang menjadi difabel. Ingat, kena bencana alam, sakit penyakit, kecelakaan lalu lintas, dan sebagainya. Terima kasih. Kita ke Pak Yosep Loku. Disabilitas bukan suatu hambatan untuk maju, tetapi disabilitas adalah anugerah, sehingga anugerah itu kita harus bangga. Sehingga saya mengajak teman-teman disabilitas yang ada di Nyansika ini untuk berbanggalah dengan disabilitas. Tetapi bangga bukan berarti harus mendapat bantuan atau hal-hal yang lain, tetapi bangga untuk menciptakan kreasi dan kreativitas untuk pembangunan Nyansika ke depan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya selama ini kurang lebih 3 bulan terakhir ini saya melakukan asesmen atau pesiar-pesiar ke dinas-dinas, dari awalnya dari Dinsos ke Dinas PMD dan Dinas PUPR, itu teman-teman yang lain. Itu saya mendapat masukan bahwa untuk memberdayakan orang-orang disabilitas ini harus segala komponen hadir terlebih di dinas OPD terkait, sehingga saya yakin peluang-peluang ini ada. Yang paling banyak itu adalah di dinas PMD, itu ada dana desa, itu saya yakin pasti banyak sekali itu. Sehingga semoga dengan hari ini teman-teman desa yang ada di wilayah Kabupaten Sika ini mendengarkan, mari kita moga intalin wiit supaya harkat dan martabat kaum disabilitas di Kabupaten Sika ini bangkit menuju Nyansika yang inklusif. Terakhir, hanya kami titip 4 kata. Kami ada, kita setara. Penggawa. Oke, demikian ya talk show kita malam hari ini. Terima kasih banyak buat narasumber, dan kita akan ketemu di talk show selanjutnya. Selamat malam dan sampai jumpa.